iya. Dan itu seluruh Kebayang. tubuh, tapi ada rambutnya nggak kebakar. Ih. Tipis lempek gitu. Dan dia itu hanya tulang sama kulit aja, nggak ada dagingnya. Dan dia ada ngerangkaknya yang kayak gini nih. Aduh. Gitu-gitu. Yang apa Ciao ragazzi, come state? Semoga sehat selalu ya. Amin. Seperti biasa. Kali ini gue mau lanjutin cerita yang kemarin gue potong, bukan gue potong sih. Kita cut biar kalian lebih penasaran dan masih dengan Lilis. Titi Nurhayati. Subscribe my YouTube channel. Tapi nama YouTube-nya Married Life, cuman kalian search aja Titi Nurhayati atau lihat link di description-nya. Iya. Oke, betul sekali. Jadi kemarin kan kita baru ngomongin awalnya aja tentang gimana sih Titi itu dari kecil sering lihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Terus habis itu sering ngalamin pengalaman misterius atau spiritual, bisa dibilang gitu ya. Dari cerita minggu lalu, kita akhiri waktu Titi lagi kos di daerah Tomang. Nah, sekarang kita pengen tahu nih kelanjutannya. Di Tomang habis lo kesurupan, dielus, si tante. terus lo lari ke kamar temen lo dan segala macam. Itu habis itu selesai atau makin jadi atau ada cerita lain setelahnya? Oh ya, setelah kejadian yang si tante kontak fisik sama aku, kuntilanak itu, setelah itu kan aku doain tuh Beb, aku makin rajin ibadahnya lah gitu, berdoa. Dan setelah itu yang datang itu macem-macem, tapi lewat mimpi gitu. Tapi itu tuh seperti antara real dan mimpi, gue juga bingung gitu. Oke. Kalau rep-rep kan lu sampai nggak bisa ngomong juga kan. Kalau ini gue bisa ngomong, bisa bangun, tapi mata gue tuh nggak bisa melek. Posisinya merem gitu ya. Ngantuk banget gitu. Jadi saat kejadian yang lihat kuntilanak dalam keadaan terang pun dia ada di sebelah gue, anak kecil yang goyang-goyangin kasur. Terus kuntilanak nyentuh tangan gue dengan kukunya. Gue ngerasa ini udah terlalu ekstrim gitu, jadi gue nggak bisa tidur sendiri. Jadi saat itu gue selalu minta temen buat temenin gue tidur kan di kosan itu. Aku punya satu temen namanya Sasa. Dia kerja kantoran kan, jadi dia selalu kerja dari kosan aku ke kantornya. Saat itu jam 7:30-8an, dia pamit mau pergi kerja. Gue bilang oke, sampai ketemu nanti sore. Aku juga harus ke kampus jam 10-an, aku bilang kayak gitu, jam 10, setengah 11, karena jam 11 itu aku ada kelas. Nah, gue tutup pintu, gue kunci, gue balik lagi ke kasur, gue tidur lagi. Gue tuh baru gini doang, gue berasa kayak langsung deep sleep gitu, tau gak sih? Kayak langsung pules banget gitu ya. Kayak langsung ngantuk, bener-bener dilanda ngantuk. Lu kayak minum obat tidur berbiji-biji banyak kali ya. Itu yang gue rasain tuh kayak ngantuk banget. Tapi gue mendengar suara sepatunya Sasa turun tangga, tak, berarti kan nggak lama dong selang waktunya. Orang gue masih dengar suara sepatu Sasa turun gitu, turun tangga gitu. Dan saat itu guys, pas gue merem kayak dihipnotis gitu lah, merem kayak gini, ada perempuan tembus dari pintu, dari luar nih dia tembus ke pintu kamar gue. Dia kurus banget Beb, dia agak tinggi sih wujudnya kayaknya. Kalau dia bisa berdiri ya, karena dia tuh merangkak. Oh, jadi kayak di video sebelumnya yang lu bilang kayak yang dilihat si KKJ itu ya. Itu berarti. Iya, itu yang ini. Dan itu si KKJ itu bilang ke gue pernah ngelihat makhluk itu tuh berbulan-bulan yang lalu. Gue pun sampai nggak ingat bahwa makhluk yang dia omongin itu yang gue lihat
dalam mimpi gue, entahlah itu mimpi atau enggak ya, tapi gue tuh kayak dihipnotis yang merem aja gitu. Dan itu kalian ngebayangin gak sih orang yang luka bakar seluruh tubuh? Gosong gitu berarti ya? Iya, gosong, melepuh-melepuh, luka, berdarah, hitam. Gimana sih luka bakar gitu? Iya. Dan itu seluruh Kebayang. tubuh, tapi ada rambutnya nggak kebakar, Ih. tipis lempek gitu. Dan dia itu hanya tulang sama kulit aja, nggak ada dagingnya. Dan dia ada ngerangkaknya yang kayak gini nih. Aduh, Gitu-gitu, yang sampai gini-gini kepalanya, terus nyamperin kayak gitu. Terus gue tuh yang dalam mimpi gue tuh gue ketakutan gitu. Tapi gue bangun, gue oh my god itu apa ya, gue bilang kayak gitu. Aduh ya ini mah bukan mimpi, karena kan gue udah tahu bahwa kamar kosan gue tuh something wrong banget gitu kan. Iya, horor banget. Gue di situ gue bangun yang kayak aduh ini mah pikir gue mungkin gue hanya rap-rap aja gitu, ketiduran gitu kan. Oke, gue harus ganti posisi tidur. Gue yang sebelah sini, gue pindah sebelah sana tidurnya, tapi ngadep ke sana. Balik ke arah gitu Balik arah, tapi pindah posisi kakinya gitu loh. Yang harusnya buat kepala sebelah sini, kepala gue sebelah sana. Oke. Karena ada istilah katanya kalau lagi rep-rep mungkin atasnya kotor, ada sawang atau apalah bahasa Sunda mah. Oh, oke. Gitu. Jadi coba kalau lagi lu tidur rep-rep gitu, tidurnya pindah posisi. Gue mencoba mengikuti kan, tapi pas gue pindah posisi itu yang namanya buka mata itu udah berat banget. Udah kayak mabok beb, Kayak disirap gitu ya kalau iya, kata orang mah. nggak bisa bangun sama sekali gue. Tapi gue kayak ya Allah gue mau tidur gitu kan. Terus gue pas pindah, pas just close my eyes, dia di depan mata gue gini, tangannya satu ke kasur, satu masih di lantai sambil gini-gini, gitu-gitu. Di situ gue langsung bangun lagi. Mungkin kalau rap-rap itu lu akan baca doa tapi nggak nyampe-nyampe, dan orang yang sadar akan dengar cuman kayak gitu-gitu doang kan. Benar kayak gitu. Itu enggak, gue bangun gitu. Pas gue buka mata dia nggak ada. Cuman yang kenapa gue buka mata pas udah merinding, pas si dia itu ada di depan muka gue dengan tangan kayak gini, mukanya gini-gini. Dia bilang gini, haha gue dari sebelah sini, lu kira gue nggak bisa ngikutin lo gitu. Jadi dia tahu niat gue itu pindah posisi tidur itu buat ngindarin dia. Dan dianya tuh ngomong begitu, gue di sini gitu. Dan Rese banget sih. dan dia tuh yang kepalanya tuh nggak mau diam, gini-gini nih. Kan masih lu belum horor yang jalannya gitu, tapi ngerangkaknya tuh bener-bener gini. Belum pernah lihat. Lurus banget cewek. Belum pernah lihat, jangan sampai lihat. Cewek. Terus udah gitu gue kayak gue bangun gitu, buka jendela, buka pintu kamar mandi. Ke kamar mandi gue mandi ngebut. Bodo amat itu gue mandi, semua pintu kebuka. Abis itu gue langsung maksain ke kampus. Di kampus gue kayak ngantuk banget anjir, gue bilang gara-gara setan nih gue susah tidur gitu beb. Itu ya paling serem juga sih, itu wujud terseram daripada si tante. Sekarang wujudnya hancur. Terus lu banget. nggak pindah kosan aja gitu? Udah tau kayak gitu, lu kapan pindah kos? Nanggung sih, karena gue lagi bikin skripsi waktu itu. Sekitar berapa bulan lagi kan habis lulus kuliah gue harus cabut. Oh gitu. Tapi habis lu lulus kuliah masih di situ apa lu Gue masih di kemana situ gitu? setelah lulus kuliah berapa bulan aja, karena sejujurnya walaupun serem itu kosan tuh gue nggak tahu suka aja sama kosan itu. Oke. Awalnya tuh kayak Kalau nothing gua udah happen pindah. gitu. Gak tau, gue tuh nyaman aja suka sama kosan itu. Cuman kalau pas dapat godaan gangguan itu gue kayak udah bete banget. Tapi gue nggak mau ninggalin kosan itu, jujur aja gitu. Gak tahu, kayak terpikat aja sama kosan itu. Nggak bisa Asik. jauh. Asik, udah kebaperan sama kosan. Gitu guys. Nah, Terus abis lu lulus, lu kerja apa masih di situ atau lu pindah ke tempat lain atau lu masih dapat gangguan atau Gue- enggak gitu? gue itu pas udah lulus kuliah, gue balik dulu ke rumah keluarga. Ciao, appena la macchina io. Oke sayang.
TV set tuh. Woi, Woi, woi. jadi konten lawak kalau ada dia. Itu penghuni rumah itu. Itu penghuni rumah. Jadi aku udah selesai kuliah itu, aku langsung pindah ke Cikarang, balik ke rumah kakak aku. Nah di rumah kakak aku itu ngontrak, bukan rumahnya gede banget, 2 lantai, 4 kamar, tapi bukan rumah kami. Tuh, kayak rumah dinasnya suaminya si Teteh lah gitu. Oh iya kan di Cikarang banyak tuh rumah dinas buat ekspat. Iya gitu. Nah si Teteh tuh udah bilang bahwa di rumah ini tuh ada ini, ada itu, ada ini, ada itulah. Pokoknya karena si Teteh itu bener-bener sangat amat sensitif dibandingin aku dan semua. Sensitif banget gitu. Indie home banget ya pokoknya orangnya. Terus aku bilang sama si Teteh, aku mau tidur di kamar tengah di lantai atas nih, kamar tengah. Karena di atas itu ada 3 kamar, tapi yang aku mau tidurin tuh yang di tengah-tengah, nggak ada jendela. Jadi bener-bener pengap aja gitu. Oke. Nggak ada jendela. Terus Teteh, Tieng kuat nggak? Aku kan panggilannya Tieng ya di keluarga. Teman-teman sih, jadi keluarga ngikutin juga. Oke. Tieng lu nggak takut sama tidur di situ? Terus gue bilang, takut kenapa lah, gue juga di kosan sendiri, sombong gitu kan. Gue aja masih kepikiran gue, ngapain gue aja di kosan yang notabene orang-orang penghuni lainnya gue nggak kenal, gue masih hidup gitu lah dengan berjuta-juta gangguan kayak gitu. Gue pikirnya kayak gitu aja gitu. Ternyata gue nggak kuat. Setelah 3 jam gue surrender, pindah kamar karena dikasih hawanya tuh yang panas banget, dibikin gak nyaman Beb. Bener-bener dibikin gak nyaman. Dibikin gak nyaman. Terus IC pocong, terus kuntilanak juga ada, sama anak kecil. Terus nggak bikin gak nyamannya tuh gimana? Kayak ngelilingin lu apa? Enggak sih, Gangguin bener-bener fisik. anak kecil loncat-loncat di kasur. Jadi Ya. gue tuh kayak nggak mau lihat karena gue ngerasa gue lagi dikepung, tuh nggak sih? Ya, paham. Gue mau keluar kamar, gue gengsi sama kakak gue karena gue udah ngomong Karena awalnya udah sok kuat. nggak usah sekuat, gue gengsi. Jadi gue kayak tidur kayak, aduh ini kenapa kasur kok jadi goyang-goyang begini gitu kan. Tapi apa ya, gue ngerasa emang ada yang loncat-loncat gitu. Gue nggak tahu itu tuh anak kecil apa si pocongnya juga, gue nggak tahu ya. Yang loncat-loncat, kebayang Kalau nggak lu sih? juga nggak mau lihat Dia kebayang nggak kalau emang itu pocong yang loncat-loncat gitu di kasur? Aduh males. Kalau gila. lu pas bangun tidur lihat begini, wih kepalanya doang gimana tuh ya? Ih, Untung mah males. kagak. Dan itu guys, gue mencoba baca-bacaan, kayaknya nggak ngaruh, makin panas aja hawanya ya. Kayak nggak guna ya. Gue langsung buka handphone guys, gue buka YouTube, gue cari nih Yasin, bacaan Yasin. Dalam hati gue, ini setan kepanasan lu nih ya. Gue puterin Yasin, sampai itu Yasinan 2 kali puteran itu kagak pergi-pergi juga. Akhirnya gue nyerah, gue bilang aduh oke, gue keluar, gue bilang gue surrender. Akhirnya gue pindah. Terus kakak gue juga sebenarnya di kamar tuh nungguin gue buka pintu, mau tahu nih. Kuat Nah bener, buka Kak. pintu, adik gue nggak kuat nih gitu kan. Kenapa lu pindah katanya? Duh nggak kuat teh, gue bilang. Makanya so berani sih gitu. Aduh. Itu sih pas di rumah, tapi sekarang si Teteh udah nggak ngontrak di situ lagi, Udah pindah ya. lebih aman sih yang ini. Kalau lu terakhir kali, maksudnya terakhir kali lihat tuh apakah di Indonesia atau di Italia? Lu juga pernah punya pengalaman aneh? Terus kalau di Italia yang lu lihat, misalnya pernah punya nih, yang lu lihat tuh bentuknya gimana? Bedanya apa sama di sana gitu? Aku di Italia 2 kali. 2 kali. 2 kali lihat. Pas awal-awal nikah itu aku lagi di jalan sama suami nyetir yang nyetir nih di jalan tol lagi kenceng kan. Kalau Oh sini iya, kan kalau di sini kan jalan tol sepi kosong. kan, kosong kan. Jadi lagi kenceng itu gue ngeliat ada orang bukan bayangan, bukan bayangan ya, orang wujud orang gitu. ya bule Oh, oke. bule Oke. tapi nggak pakai kaos, celana pendek, celana doang, Telanjang dada dong. telanjang dada. Oke. Rambutnya yang cepak tapi hampir ke botak, tapi nggak botak. Oke, cepak lah ya pokoknya. Cepak berarti. Dia dari pinggir sana kan, gue di sini nih. Ya, dari pinggir sini tuh dia lari nyebrang jalan. Aku lagi lagi main handphone, lihat kayak gini sampai teriak suruh laki gue ngerem. Karena yang aku Takutnya kira orang. orang beneran gitu. Terus suami aku, apaan, nggak ada apa-apa gitu kan.
Yang gue takutin apa coba? Bukan hantu, takutnya orang Mau bunuh diri, mau bunuh diri atau lagi mabok gitu ya. amit-amit apesnya kena mobil kita. Itu sih yang jadinya benar-benar, bahaya. Kita dikiranya nggak ada saksi mata, nggak ada CCTV, kita yang harus ganti rugi kematian orang sini tahu sendiri, Beb. Iya benar. Gila bayarnya. Apa-apa banyak yang jadi duit. Iya, nah setelah itu yang kedua lagi kemarin ini sih yang abis kita makan malam, aku sama teman aku sama suaminya tuh pergi ke Danau Komo itu lagi duduk-duduk. Terus kita ada salah satu teman lagi galau ceritanya, ya lagi ada problem lah sama pasangannya. Itu yang gue pulang duluan berarti. Iya, lu pulang duluan. Iya. Terus Jadi, terus ada salah satu temen gue yang lagi galau sama pasangannya, video call lah sama temannya gue satu lagi. Yang kita kan berempat nih, gue, teman gue dan suaminya, gue dan suami gue kan berempat nih di danau itu. Nah teman gue ini yang perempuan ini video call karena gue lagi kasihan nih sama si orang ini lagi ada problem sama pasangannya. Video call, terus gue yang nongol hai how gitu kan, ngobrol-ngobrol panjang lebar gitu. Terus handphonenya gue ambil alih, gue dengerin dia curhat gini-gini. Intinya dalam orang itu tuh kita lagi ngomongin pasangannya karena lagi ada masalah, mungkin curhat ya. Dia ngomong pasangannya, tiba-tiba gue ngeliat di belakang teman gue itu ada yang lewat. Wujudnya wujud suami ya. Kayak pasangannya persis gitu. Iya, ya? percis. Cuman kayak abis mandi. Oh gitu. Kayak abis mandi aja lewat gitu. Gimana ya, kurus, kecil ya suaminya. Ya pokoknya body suaminya lah ya. Body suaminya gitu. Terus gue bilang, itu gue bilang, tuh suami lu lewat. Dengan yang gue ngomong pelan-pelan, gimana sih lu yang kayak nggak enak ke gap ngomongin orang. Iya, kayak ke gap ngomongin orangnya lewat gitu. Gue langsung kayak, itu laki lu lewat. Gue bilang, tuh gimana ini, laki lu gak kerja? Apaan sih lu, kata teman gue. Itu tadi siapa yang lewat? Laki gue kerja, kampret gitu kata teman gue. Gue demi Allah gue lihat, gue bilang itu ada yang lewat di belakang lu. Gue kira laki lu. Terus gue cerita ke laki gue kan, terus laki gue langsung merinding juga. Tapi dia tuh jarang banget merinding suami kita tuh hampir mirip karakternya, dan mereka berdua tuh skeptis sama hal-hal kayak gini. Mereka tuh hampir nggak percaya ya. Nggak percaya kalau dia dunia sebelah tuh ada gitu. Dia nggak percaya. Jadi pas gue ceritain, dia bilang, oh itu immortal hantu gitu. Kata laki gue, wah itu mah hantu lah katanya. Beneran tuh lakinya. Iya, lakinya pergi kerja. Demi Allah gue lihat, gak mungkin gue ngapain juga gue nakut-nakutin orang. Gue juga baru kenal sama dia. Bener. Kan itu sih yang kedua kalinya. Berarti bentuknya lebih oke lah ya daripada yang di Indonesia. Iya, kenapa ya kalau di sini masih masih bisa banget. dihargai gitu, masih bisa ditoleransi ya. Masih oke lah. Gue lu lihat lagi juga nggak apa-apa, tapi jangan ke rumah gue juga gitu. Iya. Tapi bener loh, hantu di sini tuh emang beda sih kalau dilihat. Aku juga pernah lihat, kalian bisa tonton di channel Titi. Ceritaku di sini kayak gimana tuh ada juga. Tapi emang benar sih, beda ya. Beda banget. Masih enak lah ditoleransi. Nggak pernah lihat yang wujudnya yang hancur-hancur kayak gue tadi ceritain. Iya, nggak kebakar gitu, enggak. Itu mah yang kebakar mah bukan-bukannya doang, sebadan badan. Dan dia tuh nggak bisa jalan. Dia ngerangkak. Gimana sih lu abis gue kebakar semua pada nempel? Wah, ngerangkak. Serem sih itu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Terus ada lagi nggak di Itali apa itu aja? Di Itali nggak ada. Cuman tapi suka feeling aneh nggak kalau misalnya kemana gitu, kok kayaknya di tempat kok aneh. Gue kan lagi cari rumah lagi kan, gue bilang ke lo mau beli rumah lagi. Ya udah beberapa rumah yang gue liatin ya, ada yang oke, ada yang hawanya nggak enak gitu. Tapi menurut lo kalau soal hawa nih di Itali sama di Indonesia beda nggak sih? Kayak beda banget. Kayak di sini lebih slow, safe. Kalau di sana kayaknya powerful banget gitu ya nggak sih? Iya, yang powerful tuh bukan kitanya, merekanya. Kita di sini malah kita yang kayak jujur ya, gue di sini tinggal di rumah ini. Terus laki gue kerja pulang malam, gue nggak ngerasain takut apapun dari awal gue pindah ke sini. Harusnya kan gue baru pindah ke sini nih, rumah lumayan gede juga, banyak ruangannya kan, pasti lu iseng kan. Kalau orang penakut, gue jujur gue penakut, pasti lu kayak lirik-lirik, aduh ada apa ya,
kayak kamar mandi ada orang nggak ya gitu. Ya. Dan di sini tuh nggak sama sekali. Ya di Itali enggak, beda sih, beda halnya. I feel nothing. Iya Gitu. tuh. Terakhir di Indonesia sih yang gue lihat Beb, pas bukan lihat sih, itu mah kalian dibangunin dengan suara dentuman kenceng banget. Jadi guys, gue itu habis lulus kuliah, gue balik ke ini kan, ke Cikarang kan. Terus yang gue ceritain gangguin di kamar gue itu. Nah nggak lama setelah itu gue pindah ke Jakarta lagi. Gue harus mulai kerja. Gue waktu itu kerja di salah satu bank di Tomang. Nah karena saat itu gue udah prinsip ke kakak gue kayak jangan support gue lagi gitu. Mau mandiri gitu. Mau mandiri gitu ya, nggak apa-apa lah, kasih bekal gitu kan buat kan gue juga belum mulai kerja, mungkin kasih duit dulu lah buat bayar kosan awal-awal gitu. Nah gue tuh mikir gimana caranya biar gue bisa mampu tinggal di kosan di Jakarta. Kalau nggak ada AC nggak bisa kan. Gimana caranya gue bisa dapat kosan yang ada kamar mandi di dalam, ada AC gitu. Jadi dengan uang segitu gue muter otak, gue cari-cari, dapatnya itu percis nempelan sama kosan lama gue yang sering gue yang waktu gue kuliah. Udah kayak nggak pindah itu, mau sama aja. Udah jodoh ya, muter-muter balik lagi ke situ. Emang jodoh lu di Tomang itu berarti. Terus jadi gue tuh ngekos itu tuh kosannya gue sama kosannya itu nempel. Cuman bedanya yang ini kosan gede banget, yang ini kecil gitu. Nah, terus ada apa tuh di kosan baru? Jadi saat itu gue ngekos di situ sama ponakan gue. Ponakan gue suruh ke Jakarta kan, kerja di Jakarta. Awalnya nggak pernah denger apa-apa, Beb. Cuman ya dengar orang lewat apa, gue pikir namanya kosan pasti ada yang lewat aja, orang lain nggak pernah mikir yang aneh-aneh gitu. Cuman pas saat ponakan gue lagi balik ke Subang, balik kampung, gue itu sendiri tidur di situ. Jadi gue tuh kerja di Jakarta itu, ngekos di sebelahnya kosan gue yang angker itu. Menurut gue ya, yang angker itu kamarnya gue doang kali, kosannya mah enggak. Gue lagi tidur, jadi berhubung kosannya murah ya jadi perbatasan tembok kamar sama toilet itu tipis. Dan WC-nya itu cuma dikasih bak mandi ya, gayung nggak pakai shower ya. Satu gayung sama keran air aja gitu. Itu jam 4 pagi loh, gue lagi tidur, lagi nggak tahu tidur gue lagi nggak freestyle kali mangap tuh apa, gue nggak ngerti atau gimana. Gue lagi tidur, lu tau nggak sih gayung yang plastik tapi yang tebal bukan yang tipis. Kalau dibanting ke lantai itu suaranya gimana? Preng, bum bum kayak gitu kan, pokoknya bener-bener dibanting ke lantai. Dan itu lu lagi tidur, dan itu di sebelah lu banget, karena kasur sama kamar mandi tuh cuma kebatas tembok yang nggak terlalu tebal ya. Iya enggak. Jadi gue tuh lagi tidur tuh, gue tuh langsung bangun kayak gitu. Ya Allah, apaan itu ya? Dalam pikiran gue cuma satu, ada orang yang ngebanting, tapi siapa yang masuk ke kamar gue, ke kamar mandi gue, siapa gitu. Akhirnya gue nyalain lampu, gue beraniin buat ngecek, dan gue pelan-pelan banget jalannya. Maksud gue, kalaupun seandainya ada makhluk lain pun di sana, gue mau lari gitu. Kalau sampai dia mewujudkan diri gitu. Iya. Gue tuh buka yang kayak boom, pelan-pelan dulu, terus gue langsung gini loh, Beb. Kalau pikir gue kalau ada orang di belakang pintu pun kena gitu loh. Padahal tenaga wanita sih, gimana sih kan. Iya. Terus nggak ada apa-apa. Dan gayungnya emang gayungnya itu ada di dalam bak, dan baknya itu ada airnya. Oke, nggak mungkin jatuh sih. Nggak mungkin jatuh, orang baknya ada airnya, otomatis si gayung pun ngambang dong. Kalau ke gayungnya keisi aqua pun, aqua gitu, air agak ngedelem sedikit dong, mendem dikit gitu. Jadi habis itu lo lari apa gimana tuh? Nggak lari, gue langsung di situ, gue langsung kayak wah, something wrong. Yang gue takutin sih tante itu yang isengin gue gitu, yang dari kosan sebelah. Menarik banget ya cerita, karena dari emang si bapak penjaga kosan gue yang sebelumnya pernah bilang, Neng di sini mah iseng-iseng banget katanya. Jadi si bapak itu yang ngasih gue kopi saat gue kesurupan.
kan setiap lantai, setiap ini ada CCTV kan kosan itu. Kosan mahal lah Beb, jadi banyak yang CCTV penjaga di setiap sudut gitu. Jadi si bapak itu malam-malam tuh lagi liatin CCTV, ada yang jalan di lantai 1 ujung sana. Suka ada yang lewat-lewat lah ya pokoknya. Enggak, jalan perempuan. Tapi si bapak kan ingat semua anak-anak kosan. Terus siapa ya diikutin? Nggak ada. Muter si bapak tuh sampai ke lantai atas, muter lagi nggak ada. Pas si bapak turun, lihat di CCTV ada yang turun lagi ke bawah. Pas bapak lihat lagi di pojokan parkiran, lagi duduk begini. Gitu-gitu, cewek. Gokil juga. Gokil. Itu sih emang. Ya, itulah pengalaman saya. Jadi kalau kalian masih penasaran nih, coba komen di bawah mau dilanjut atau enggak. Kisah mistis yang selanjutnya, kalau kalian suka komen di bawah ya. Yap. Dan kalian bisa tonton, sekali lagi aku ingetin, bisa tonton juga di channelnya Titi kalau mau tahu cerita dari aku, cerita pengalaman dari keluarganya. Yap, seperti itu. Jadi thank you ya Beb, Welcome udah Beb, cerita. welcome. Kemarin bener loh abis dia pulang dari rumah gue tuh nggak tenang banget gue. Oh ya, kemarin tuh ya aku kasih tahu ya, kemarin tuh yang aku pas cerita bagian si kuntilanak halus dari aku itu, aku langsung ngeblank. Aku dengar ada yang ketawa. Kalian tonton video sebelum ini, kalian harus perhatiin ekspresi dia dari awal cerita sampai ke akhir, gimana muka dia ekspresinya berubah. Lihat cara dia ngomong, perubahannya. Terus dari yang lancar sampai putus-putus, nafasnya dari lancar sampai berat banget. Sampai banyak ngelamun. Sampai banyak ngelamun, ngebleng-ngebleng. Ngomongnya jadi nggak nyambung. Kalian harus tonton video sebelum ini biar tahu kayak gimana, baru jelasnya ada di video ini. Ya ini bocoran aja yang belum nonton video sebelumnya. Saat itu tuh kita lagi ngomongin Tante Kuntilanak yang giniin tangan aku pakai kukunya dia. Dan saat itu kan lagi ada lalat terbang. Aku kira awalnya tuh lalat di sini kresek-kresek karena masuk ke dalam rambut, aku kira. Jadi aku awalnya kayak kresek-kresek gitu, terus aku dengerin lama-lama kayak suara ketawa gitu. Aku langsung ngawang tuh, maksudnya langsung lemes badanku. Kayak udah apa ya, kayak udah mau masuk separuh karena gue udah nggak bisa connect. Mungkin kalau akunya connect kayak sekarang ya, gue nggak akan linglung kayak di video itu. Makanya kalau penasaran nonton ya guys. Oke, jadi sampai di sini cerita hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Bye.